Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas mengenai jalur pendaftaran yang ada di SPMB Jawa Timur 2025 untuk jenjang SMA dan juga SMK negeri. Bagi kalian yang masih bingung apa SPMB itu, SPMB sendiri adalah sistem penerimaan murid baru atau sebelumnya disebut PPDB. Jadi kalau dulu disebut PPDB, khusus tahun ini digunakan istilah baru yaitu SPMB. Untuk informasi lengkapnya bisa dibaca melalui web resminya yaitu di link spmb.net. Selanjutnya, kita bahas mengenai tahapan dan jalur pendaftaran di SPMB tahun 2025 ini. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap 1 yang berisi jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua atau wali, serta jalur prestasi. Untuk tahap 1 ini yang berisi 3 jalur pendaftaran dilakukan secara bersamaan atau di tanggal yang sama, sehingga kalian hanya bisa memilih satu jalur saja, yaitu jalur afirmasi ataupun jalur mutasi orang tua atau wali, serta jalur prestasi. Tahapan yang kedua yaitu jalur nilai rapot khusus untuk ke SMA. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jalur domisili SMA dan SMK. Khusus tahun ini, pendaftaran melalui jalur domisili ke SMA dan SMK itu dilakukan di tanggal yang sama, sehingga kalian hanya bisa memilih jalur domisili SMA atau jalur domisili SMK. Yang terakhir atau tahap 4 yaitu jalur nilai akademik raport khusus ke SMK. Kita bahas satu persatu mengenai ketentuan dari setiap jalur yang ada. Yang pertama yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, afirmasi pendidikan menengah, nilai akademik tinggi dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan yang terakhir yaitu penyandang disabilitas. Untuk mendaftar di jalur afirmasi, maka calon murid baru harus punya salah satu dari kartu PIP atau PKH atau BPNT ataupun BST. Khusus jalur afirmasi, kalian hanya boleh memilih satu sekolah saja untuk SMA, dan untuk SMK hanya bisa memilih satu jurusan saja. Jalur mutasi tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon murid baru yang pindah domisili karena mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali. Selain itu, jalur ini juga diperuntukkan bagi anak guru ataupun tenaga kependidikan, baik ASN maupun non-ASN dan mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Sama seperti di jalur afirmasi, untuk jalur mutasi orang tua ataupun wali, kalian hanya bisa memilih satu sekolah saja ataupun di satu jurusan. Kemudian jalur prestasi hasil lomba ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu lomba bidang akademik, lomba bidang non-akademik, golden ticket khusus ketua OSIS, dan juga yang terakhir Hafidz Quran. Pada jalur prestasi hasil lomba, kalian hanya bisa memilih satu SMA atau satu jurusan di SMK. Setiap hasil lomba akan dilakukan penskoran pada masing-masing kategori. Kemudian untuk prestasi bergu atau kelompok, jumlah yang diterima di setiap satu sekolahan maksimal hanya 2 orang dari setiap jenis perlombaan. Sistematika penghitungan skor hasil lomba, kalian dapat menyimak tabel berikut ini. Prestasi berjenjang individu maksudnya adalah lomba yang punya tingkatan, misalnya mulai dari lokal, regional, nasional dengan kategori lomba individu. Sedangkan untuk prestasi berjenjang bergu, ini hampir sama dengan prestasi berjenjang individu, namun untuk kategori jenis perlombaannya secara bergu. Sedangkan prestasi tidak berjenjang ini adalah jenis perlombaan yang proses pencapaiannya tidak perlu melewati berbagai tahapan.
Khusus ketua OSIS ataupun kepanduan di tingkat sekolah akan mendapatkan skor 8, sedangkan di tingkat kabupaten ataupun kota mendapatkan skor 16. Penghitungan skor khusus hafidz Quran yaitu dihitung berdasarkan jumlah hafalan juznya. Jadi setiap hafalan juznya akan mendapatkan skor tertentu. Kriteria pemeringkatan jalur prestasi yang pertama akan dihitung total skor dari semua prestasi. Setelah itu dicari jarak domisili yang paling dekat, yang ketiga indeks sekolah asal, dan yang keempat rata nilai rapot, serta yang terakhir yaitu usia yang lebih tua. Jadwal jalur afirmasi, mutasi orang tua, dan juga prestasi hasil lomba ini dilakukan secara bersamaan baik untuk di SMA maupun di SMK, yaitu dilakukan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juni tahun 2025. Selanjutnya kita bahas tahap 3 yaitu jalur domisili ke SMA dan juga ke SMK. Kuota domisili untuk ke SMA yaitu 35%, sedangkan kuota jalur domisili untuk ke SMK sebesar 10%. Berbeda dengan di tahap 1, khusus untuk jalur domisili SMA dan juga SMK ini, kalian dapat memilih 3 SMA, atau bagi yang mau mendaftar ke SMK, kalian dapat memilih 3 jurusan dalam satu SMK maupun di SMK yang berbeda. Untuk waktu pendaftarannya antara jalur domisili SMK ataupun di SMA itu berbarengan. Jadwal jalur domisili SMA dan SMK ini dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Juni tahun 2025. Sedangkan untuk pengumumannya dapat dilihat pada tanggal 28 Juni tahun 2025. Selanjutnya kita bahas yang terakhir yaitu jalur nilai akademik atau biasa dikenal dengan nama jalur rapot. Nilai yang digunakan pada jalur rapot ini biasa kita kenal dengan nama nilai akhir. Pada tahun ini digunakan yaitu rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang diambil sebesar 60%, kemudian digabungkan dengan indeks sekolah asal yang diambil sebesar 40%. Nilai mata pelajaran yang digunakan untuk mendaftar di jalur nilai rapot ini adalah yang pertama mata pelajaran agama. Khusus untuk MTS ini mata pelajaran yang digunakan yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan juga SAI. Kemudian yang kedua pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan juga Bahasa Inggris. Bagi kalian yang masih bertanya-tanya, indeks sekolah ini apa sih sebenarnya? Indeks sekolah asal ini adalah rata-rata nilai rapot seluruh murid dari sekolah asal kalian yang saat ini bersekolah di SMA negeri dan juga SMK negeri di seluruh Jawa Timur. Itu artinya adalah nilai kelas 10, 11, dan juga kelas 12 yang berasal dari alumni sekolahmu yang saat ini berada di SMA dan juga SMK negeri di seluruh Jawa Timur. Kriteria pemeringkatan jalur nilai rapot ini adalah yang pertama dicari nilai akhirnya yang paling tinggi, kemudian jarak domisili terdekat, yang ketiga indeks sekolah asal, dan yang terakhir rata nilai rapot tiap mapel dengan urutan yang paling tinggi adalah nilai agama, kemudian pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan yang terakhir yaitu mata pelajaran Bahasa Inggris. Untuk ketentuan di jalur nilai akademik atau jalur rapot ini masih sama dengan di jalur domisili tadi. Hanya yang membedakan adalah kuotanya, yaitu untuk SMA sebanyak 25%, sedangkan untuk SMK sebanyak 65%. Tetapi untuk cara mendaftarnya seperti untuk SMA kalian dapat memilih 3 SMA, ini masih sama dengan jalur domisili tadi. Untuk jadwal pendaftaran jalur nilai akademik SMA dan SMK ini berbeda ya. Untuk pendaftarannya untuk SMA yaitu dimulai pada tanggal 22 sampai 23 Juni tahun 2025. Untuk pengumumannya yaitu pada tanggal 24 Juni tahun 2025. Sedangkan jadwal jalur nilai akademik SMK ini dimulai pada tanggal 2 sampai 3 Juli 2025 atau yang paling terakhir. Dan pengumumannya dapat dilihat pada tanggal 4 Juli tahun 2025.
Demikian informasi mengenai tahapan dan jalur SPMB tahun 2025 jenjang SMA dan SMK Negeri. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.